keluarga, yang mewakili keluarga, dan juga selaku Ketua Partai Demokrat. Yang saya hormati, saya kasih Bapak terkasih Bapak Hendrik Nango, Bapak Kris, Pak Ferdi, MC bawa pertama kita langsung dengan tisu memang. Jadi kita mengenang, tapi tidak apa-apa, semua hidup perlu kenangan. Yang saya kasih dan saya hormati semua kita yang hadir pada tenda sukacita kita hari ini yang saya tidak sebut satu persatu. Kakak Niko, terima kasih. Teman-teman Panwas, adik-adik saya semua kita penyelenggara, terima kasih. Puji syukur karena dari sekian mimpi kita, rencana kita manusia di waktu-waktu yang lalu, hari ini kita harus syukuri karena Tuhan wujudkan. Yang pertama saya bilang bahwa saya sendiri juga bermimpi bahwa suatu saat saya kalau dikasih kesempatan oleh Tuhan, saya mau jadi pemimpin di Sumba Timur. Bapak Mama juga memimpikan mungkin hal yang sama, hanya mungkin tempatnya mungkin dititipkan di anak dan cucu terkasih di saya hari ini. Bagi sebagian keluarga besar dan kita semua, kita kerinduan. Mimpi itu sudah diawali dengan mimpi-mimpi untuk menjawab kebutuhan pemimpin. Saya flashback sedikit. Sebelum adanya generasi Pak Gideon sebagai pemimpin di Lewa. Kita orang Lewa begitu rindu kepada kepemimpinan yang ada, dan akhir lahirlah seorang Pak Gideon Biliora menjadi wakil bupati dan meneruskan Pak Mehang menjadi bupati 2 periode. Dan kemudian orang melihat bahwa di Lewa ini bisa lahir pemimpin. Beliau membuka jalan bagi kita semua dan generasi selanjutnya, sehingga hari ini Lewa dilirik sampai dengan 2 memang. Saya dan ponakan saya, Bundata. Kalau dari sisi keluarga, ponakan, tapi dari sisi ini saya anggap kita teman tanding kita. Jadi 2 orang wakil yang dilirik dari Lewa. Sebelumnya pilkada juga orang melirik, ada Pak Umbu YHW juga menjadi. Berarti Lewa sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah melahirkan calon-calon pemimpin ke depan. Ini membuka ruang buat kita semua. Bukan hanya Frankie Rangambani, bukan hanya Mundata, tapi kita semua yang yang bisa ini. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, berkaitan dengan akan kita hadapi pilkada ini. Iya. Urus dulu Pak Pira. Iya. Iya, urus sudah. Iya, keluarga yang lain silakan. Silakan urus dulu, tidak apa-apa, kita urus dulu, orang tua turut berduka. Ya. Baik. Kita akan menghadapi satu kondisi di mana bahwa tinggal 2 bulan lagi kita akan memilih pemimpin dan wakil bupati dan wakil bupati. Harus Bapak Mama kita jelaskan dan kita ketahui alasan apa kita memilih pemimpin. Itu harus jelas Om Semi. Kenapa kita memilih pemimpin? Apa yang diharapkan dari seorang pemimpin? Yang jelas semua masyarakat, siapapun dia, menginginkan di bawah kepemimpinan atau pemilih yang akan dipilih atau yang telah dipilih nanti pada waktunya, dia akan membawa kesejahteraan, perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Sesuatu perubahan itu bisa terjadi Bapak Tipon kalau ada tindakan. Kita tidak bisa konsep hanya omong, kita harus bisa konsep itu dengan tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini harus dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, yang memiliki pengalaman, dan juga yang memiliki rekam jejak. Pak RT, rekam jejak itu adalah bahwa kau waktu dikasih kesempatan kau urus ini sawah, kau kasih tunjuk kepada masyarakat bahwa kau urusin sawah, dia menghasilkan. Setelah sawah ini dihasilkan, cara kerjanya kita Bapak Ambu bisa menghasilkan dengan cara kerja yang baik, maka orang tua atau orang yang memberikan kesempatan kita untuk mengolah sawah melahirkan kepercayaan. Kepercayaan itulah yang lahir hari ini sebagai akibat dari kita bilang teruskan pengalamannya, uanya. Kita kasih kesempatan Pak Christopher Prang akibat dari kinerja dan rekam jejak beliau waktu dia memimpin ini daerah. Nah, waktu memimpin itulah lahir kebijakan-kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Saya betul sepakat dengan Pak Ferdi tadi dan kita semua bahwa tidak ada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Pak Kris Praing, siapapun pemimpin di zaman yang seperti Pak Kris Praing, dia akan mengalami kesulitan.
Tapi kelebihan pakai spray, dia bisa survive di masa yang susah. Masa susah itu adalah waktunya pendek. Persoalannya banyak. Uang kita terbatas. Kalau itu pilihannya ada 3 pilihan. Pilihan pertama, bisa kita pinjam uang. Tapi tidak dilakukan. Karena uang kalau kita pinjam pasti ada bunganya. Yang kedua, kita bisa menggade atau menjual aset. Aset apa yang mau dijual di Sumba Timur? Tanah di Lewa ini paling 1 hektar, paling mahal itu 100 juta. Tapi bukan tanah pemerintah semua, tanah masyarakat. Masa masyarakat rela? Mau jual kantor daerah mau berapa? Kita kantor di mana? Iya toh. Jadi tidak. Tapi yang lahir adalah yang ketiga ini. Dia menghadirkan inovasi dan kreativitas untuk kemudian berpikir bahwa uang yang ada ini sudah terbatas. Berarti kita cari uang di pusatnya di Jakarta sana. Dengan cara apa? Mengambil langkah-langkah inovasi sehingga mendapat prestasi. Prestasi itulah yang disebutkan Pak Ferdi tadi, menghadirkan sertifikat penghargaan yang di dalamnya ada lampiran. Lampiran itulah yang sekitar 60 sekian miliar itu yang hadir memberikan subsidi atau supply terhadap dana yang ada di APBD kita. Dana yang ada itulah yang dialokasikan untuk pemberdayaan, pemilihan Al-Sintan, menjawab jalan dan lain-lain yang ada di masyarakat. Kalau kita hanya mengelola yang ada, ya iya sudah. Tapi dengan inovasi. Nah, pemimpin-pemimpin ke depan kita butuh seperti itu. Nah, saya mau mulai dengan apa yang disampaikan Bapak Ambu tadi. Bahwa kita bicara politik ini, kita juga harus bicara secara terbuka, secara transparan. Ide kita apa untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Lewa atau di mana tempat kita bicara, kita harus bicara tentang dimulai dari potensi Lewa itu apa. Di sini kan tidak ada cerita lain. Cerita ini hanya ada musim 5 bulan sampai dengan 6 bulan. Mulai dari awal musim hujan kita mempersiapkan lahan sampai dengan kita panen di bulan ke-4, memasuki bulan ke-5, 6 itu adalah pasca kita panen. Bagaimana hasil panen itu dijual dan memiliki dampak dari hasil usaha kita yang sekitar 4 bulan. Nah, kalau bicara tentang itu, berarti kita harus memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu adalah memulai sesuatu dengan tepat. Menyelesaikan persoalan juga dengan tepat. Tadi kita bincang-bincang tadi di Kakak Yuli Jamarades itu saya bincang-bincang persoalannya tentang itu. Pupuk, bagaimana pemerintah selama ini terlibat, Bapak mantan PPL, bagaimana PPL juga melakukan identifikasi, di mana luas areal kelurahan Lewa Paku yang sudah digarap. Yang belum digarap, kenapa mereka belum digarap? Ketidakmampuan masyarakat karena dia tidak punya sumber daya. Bagaimana pemerintah hadir di situ? Itu harus jelas. Karena kalau di sini 1 kali saja tidak tanam, atau 1 kali tanam dan tidak berhasil, setengah mati sudah hidup kita. Tanam saja dapat panen hanya 50 karung, sudah setengah mati. Kalau kita hanya punya areal 1 hektar. Semua kita bebankan di padi. Mulai dari pendidikan, mulai juga dari persoalan kehidupan kita, baik lahir, mati, segala macam, kita tumpahkan di pundak satu-satunya saja, hanya di padi. Nah, kalau padi bergeser, kita mau sandar gimana? Tidak ada sandaran lain. Akhirnya kita spekulasi seperti orang yang mau tenggelam. Tangkap apa saja, yang penting selamat. Dan itu tidak membawa kepastian dalam hidup. Nah, ke depan kita harus bicara bagaimana dinas teknis, dinas pertanian, penyuluh pertanian, camat, kepala desa berpikir tentang potensi yang ada. Tidak bisa kepala desa orang di wilayah Lewa Paku atau lurah Lewa Paku sini, masyarakat bergerak potensinya 80-90% di pertanian, dia berpikir tentang berusaha lain, tidak bisa. Dia harus fokus. Dia harus juga ikut terlibat di dalam. Bagaimana dia terlibat di dalamnya? Bagaimana pemimpin di tingkat atas mengendalikan? Kita sudah punya sistem, Bapak. Nah, sistem ini saya pelajari bukan dari saya punya konsep, tapi kita di pemerintahan itu ada best practice namanya. Bagaimana kita mengadopsi sistem pemerintahan yang sudah sukses di daerah lain, kita transfer ke daerah kita dan kita adopsi, kita nikmati tujuan dan hasilnya apa. Kan selama ini kalau kita tanya Kak Alin di mana? Kak Alin ada di Tanah Rara. Saya minta tolong datang di Lewa Paku. Kakak Alin bisa bilang, kakak saya di Lewa Paku. Saya tidak bisa tahu. Tapi dengan sistem ini sudah dilakukan di beberapa daerah yang sudah maju. Sumedang, boleh lihat di Google. Bapak Banyuwangi, boleh lihat di Google. Daerah-daerah yang sudah maju. Kenapa? Kita di sini budayanya kita hanya takut kalau ada bupati, kalau ada wakil bupati. Ya toh, kalau tidak ada itu camat bisa jadi bupati, kepala desa juga bisa jadi bupati di bawah. Bukan saya mengecilkan itu, tapi itu fakta yang ada selama pengalaman saya bekerja di pemerintah. Supaya bisa itu lakukan, kita lakukan contoh begini Bapak Ambu. Kesuksesan strategi kita membangun tentang pengentasan belalang.
Itu karena ada kerja semua. Karena di dalam grup Satgas Pengendalian Belalang, seluruh tokoh agama ada, tokoh masyarakat ada, tokoh pemerintah ada. Dan di situ kepalanya adalah Muspida dan Pak Bupati, ketuanya dan Pak Wakil Bupati. Setiap ada penangkapan di desa, setiap ada kasus di desa, ada menetas anak belalang, wajib PPL itu atau kepala desa foto. Tugas utama kita bagi. PPL tugas ini, kepala desa tugas ini, camat tugas ini, masyarakat tugas ini. Kita bagi. Dan kita buktikan kepada dunia, bukan hanya kepada kita saja, kepada Indonesia, bahwa kita dapat mencegah, menyelesaikan persoalan belalang itu dengan sistem dan pola kerja. Di situ apanya yang lebih itu pola kerja, bukan cara kerja. Tapi karena ada bupati dan wakil bupati di grup itu. Sehingga rasa tanggung jawab loyalitas itu kan kinerjanya ditentukan oleh bupati dan wakil bupati. Itu salah satu saya ingin maju dalam kontestasi ini untuk mengambil kewenangan itu supaya kita bisa menentukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan pemerintahan. Jadi kalau kepala puskesmas dia bermain-main dengan pelayanan, di situ kita gampang kalau kita tahu. Teman-teman Panwas sekarang kalau mereka mau tahu ada posisi mana, mereka pelaporannya open kamera. Jadi dorong foto jam sekian, radius sekian, koordinat sekian ada di Leo Paku. Jadi tidak bisa miss ini pertemuan karena sudah secara online disampaikan. Nanti kalau ada kasus tinggal ditahu tanggal berapa, jam berapa, persoalannya apa, tinggal mereka laporkan. Itu kalau itu yang terjadi, alat kontrol kita gampang. Kita ini bukan sengaja. Masyarakat dan pemerintah cara kerja dan pola kerja tidak salah. Kalau bicara tentang historis, kita 350 tahun dijajah. Mental dan karakter kita kebanyakan itu karakternya begitu. Tunggu ada pengawas dulu baru kita kerja baik. Sudah biasa. Coba kelas tidak ada guru dari saya kecil. Itu melompat kiri kanan. Coba ada guru yang bawa mister. Belum sampai Pak Guru, pagi Pak Guru kita bilang. Di rumah kita terhormat. Tapi harus ada pressure. Nah pressure ini yang kita mau supaya kinerja pemerintahan. Kepala dinas dia tidak boleh tidur tenang. Kalau rakyatnya atau masyarakatnya terhadap pengelolaan tanah dia masih ini. Tidak bisa semua bermuara kepada bupati. Bukan soal tidak didistribusikan, tapi tidak ada alat kontrol yang baik. Nah, alat kontrol ini akan kita bangun dalam era new normal sekarang, era pasca pandemi ini kita membangun alat kontrol. Sistemnya sudah ada. Bagaimana kita membangun gampang. Kita kontrol di HP, sistemnya sudah ada. Sama sekarang dengan tim. Kita bicara tentang ini, tentang ini, tentang ini, kita sudah bisa dapat informasi bahwa di Lewa akan melaksanakan pertemuan. Hasil pertemuan kita kirim tim kabupaten. Tidak perlu ketemu dengan tim kabupaten. Cara-cara beginilah yang akan ke depan. Terus kedua tentang distribusi pupuk. Pupuk memang persoalan. Kalau Tuhan berkenan dan kita juga kebetulan ada di pemerintahan di bidang saya, kita evaluasi. Distribusi pupuk ini sebenarnya tergantung dari kemampuan. Dia pihak ketiga, harus pihak ketiga. Tidak bisa kita pemerintah. Pihak ketiga itu harus memiliki kemampuan secara finansial untuk dia mengadakan dulu. Jadi dia stok dulu. Kalau misalnya Lewa ada 10.000 ton, dia beli dulu 10.000 ton. Baru tinggal datang Bapak Ambu, beli jatahnya Bapak Ambu. Permisi ada 10 karung ya, Bapak Ambu pun jatah keluar. Begitu. Tetapi kita di sini persoalannya adalah bahwa kita tidak mungkin memiliki sumber daya untuk beli 10.000 ton duluan. Kita kumpul dulu baru kita beli. Nah kalau sistemnya begitu, barang ini datang dari Surabaya. Surabaya itu alat transportasi utama yang bisa datangkan barang sini kapal. Kapal yang ada di sini ini kapal pemilik modal, pemilik pedagang semua. Mereka tidak akan muat pupuk lebih cepat kalau kita tidak inden 1 bulan sebelumnya. Atau 2 minggu sebelumnya paling cepat. Kenapa? Dia lebih baik muat semennya dia. Dia lebih baik muat brem yang lain-lain alat untuk yang dijual. Karena itu bayarnya lebih cepat. Lebih untung secara ekonomi. Nah, jadi ke depan paling bisa kita evaluasi. Kita lihat. Kalau memang pelayanan ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat ya, kita buat rekomendasi kepada pemerintah di tingkat pusat, kan dia lelangnya di pusat, di provinsi, untuk dia merekomendasikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Kenapa orang tidak tertarik dengan pupuk? Karena ini untungnya sedikit. Kalau coba untungnya besar, semua mau. Coba urus tentang jual tanah di pinggir pantai, kita semua mau. Karena untungnya beli 1 juta bisa jual 1 M. Tapi kalau yang untung hanya 5.000, 10.000, jarang orang mau. Tapi kita tidak soal di antara untung atau tidak. Tugas pemerintah memastikan distribusi pupuk itu sampai tepat kepada masyarakat di waktu yang tepat. Karena kalau pupuk dia muncul tanggal bulan 3 ya itu NPK dengan urea dia guna apa lagi? Dia tidak ada guna. Dia harus muncul di awal tanam. Bibit pun begitu.
Saya amati juga, saya sampaikan. Ini kan sudah kampanye terbuka. Bukan sempurna juga pemerintahan ini. Ada yang perlu dikoreksi. Contoh pengadaan bibit. Saya juga sudah kerja padi ini sudah tidak ke 13 tahun sudah kerja. Jadi saya sudah tahu lah. Kalau dong mau harap kita tanya ini bibit apa? Ini bibit saya pesan di ini, saya beli online, hasilnya bagus, merata. Permisi kalau dia keluar besar-besar. Kalau kita lihat ini bibit, bagi pemerintah, saya juga miris. Ke depan, bibit salah satu komponen menghasilkan pendapatan masyarakat. Jadi bibit harus kita selektif betul untuk kita datang. Kenapa kita tidak kasih bibit unggul? Tahun sekarang saya dari kecil, papa masih kerja sawah, masih ninya pada 041 ini. 0 warisan dan daboku apun kita. Mana dia bisa tumbuh lagi hebat? Ya toh? Masih ada yang sariayu. Sariayu zaman apa mamang yang masih ada simpan sedikit-sedikit. Sudah tidak relevan lagi dengan ini. Potensi kita harus makin besar, lahan kita kan terbatas. Saya lihat juga amati di persoalan pertanian Bapak Ambu. Lahan kita tidak bertambah. Produksi kita juga tidak bertambah. Itu yang membuat kita kesulitan. Sedangkan yang kedua adalah pendapatan lain di luar petani kita sudah. Hewan sudah tidak menjadi harapan lagi. Akhirnya kita susah betul. Kalau dulu hewan ada, gagal bertani juga aman. Bokunya Jipon tinggal jual. 2 ekor selesai sudah persoalan. Ya toh Bapak Jipon? Tapi sekarang kan hewan sudah tidak menjamin lagi. Akhirnya kita bersandar hanya satu-satunya di potensi kita adalah di sawah ini. Coba kita pikir Bapak Mama sekalian. Kalau kita sandar dan pemerintah tidak ikut berpikir bersama masyarakat bagaimana potensi ini bisa menghasilkan lebih, sama saja, percuma. Mungkin hari ini ganti KPFR, mungkin ke depan siapa lagi. Tapi tidak ada perubahan dalam masyarakat. Itu yang menggelisah, menggelitik hati saya sebagai pribadi. Saya omongin di tengah keluarga. Sehingga saya berani mundur 13 tahun masa ini untuk saya ada di level. Karena kalau saya di kepala dinas, percuma. Tidak ada juga manfaatnya. Tapi skala kecil. Untuk pribadi oke sudah. Untuk keluarga sekelompok orang oke. Tapi untuk masyarakat luas tidak ada kewenangan sampai di situ. Dan saya sudah sampaikan Kak Niko kepada Bupati, Bapak, saat kita bergabung, saat kita diberikan kesempatan kepada Tuhan, berikan saya ruang untuk kita turun ke bawah, kita lihat masyarakat. Apa kesulitan masyarakat, di mana pemerintah hadir di situ. Kalau masyarakat susah tentang Alsintan, ya kita hadir di situ. Iya toh? Nah, kalau kita pemerintah sudah hadir di semua apa yang dibutuhkan masyarakat, baru masyarakat tidak kerja, itu wajar kalau kita kuti-kuti sedikit. Dan sekarang tidak boleh lagi, tapi kalau kita yang keluarga macam pangkat anak saya Bapak Jipon, saya kuti. Om Ferdi juga biar ketua PAN kamu partai pemenangan, di partai kamu kuat, tapi di keluarga saya kuti juga. Kenapa? Itu yang Pak Lukas maksud, di ujung rotan ada emas. Hanya sekarang kan tidak boleh, tapi bagaimana cara kita tidak harus pukul, tidak harus kuti, tapi mendorong mereka ada di dalam. Pemimpin itu Pak Kris bilang adalah pusat kecenderungan. Kalau kau pemimpin, kau kerja sawah, kau turun sendiri di sawah, ya orang akan lihat juga, dia malu juga. Dia malu, juga dia tergerak. Kita kasih tahu, ini tujuannya, kita capek satu hari. Pak Lukas bilang saya, Ferry, ada di Alkitab itu. Kalau mau jadi sukses, bekerja seperti hamba, makan seperti raja. Begitu. Ya Om Semi, kalau tidak kerja jangan harap. Sekarang ini dia punya merambah, dia punya raja, jangan ningihin dan kantong belakang. Itu baru raja dia. Ya toh? Tapi kalau garu-garu pas sengaja orang tanya, ada pemimpin berbeda. Ada yang dibesarkan karena dia anak raja, karena dia berkuasa orang tuanya, karena dia punya kesempatan. Tapi beda memang orang yang memang karena dia memang memproses menempa dirinya untuk jadi seseorang yang bisa sukses memampu. Begitu. Kalau kita lahir dulu Bapak, mungkin kalau tidak susah di rumah manusia, tidak pikir merubah hidup untuk jadi orang, mungkin kita tidak bisa omong begini. Tapi berapa juga Bapak RT pun saudara yang mau panen begitu. Itu yang saya maksud dengan politik hari ini. Kalau waktu kau jadi lurah, waktu kau jadi camat, waktu kau jadi kepala dinas, kau tanam yang baik. Waktu kau jadi asisten, kau tanam yang baik. Pasti kau panen hari ini. Tapi kalau waktu kau jadi apa-apa, kau tidak tanam apa-apa, tama-ama jangan kau harap. Ya toh? Lawaya Rangambani. Franky Rangambani apa artinya? Ya toh? Kakaknya berkompetisi, saudaranya berkompetisi seperti orang normal biasa. Bisa jadi DPR, bisa juga gagal. Bisa jadi apapun, bisa. Tanam juga bisa. Bisa panen banyak, bisa gagal. Itu manusia normal.
Tapi dia melihat mungkin kali ini Frankie Ranggambani adalah representasi atau keterwakilan dari wilayah Lewa. Sebagai orang yang merasa bahwa kemarin Pak Gideon adalah keterwakilan orang Lewa. Karena Pak Gideon maupun Frankie Ranggambani atau siapapun dia tanpa keluarga besar Lewa, dia tidak ada apa-apanya. Tapi dengan dukungan dan support kita semua orang Lewa, itu nilai dan martabat kita tinggi di kancah politik. Kalau mau lihat pemilih kita berapa, kalau Timur bersatu kita kalah dengan Timur. Tapi Lewa punya lebih, itu dia seperti ibarat pepatah, bersatu kita teguh di dalam sapu lidi itu. Nah, kalau diikat rame, kalau mau sapu apapun bisa. Tapi kalau satu-satu tidak bisa. Kita orang Canberra kan telujak dia tidak bisa dorong terlalu kuat. Begitu. Nah, saya mau kasih tahu, rasa terima kasih itulah dia memberikan kesempatan kita untuk ikut kompetisi ini. Kita, saya bilang, bukan Frankie-nya. Karena Frankie dia lihat keterwakilan dari kita semua. Kenapa dia tidak pilih orang lain yang dari wilayah sana? Tetap peluang menang juga ada. Karena hasil survei saya kasih tahu Bapak Mama, paket Daud itu 20% main, belum pernah sampai 30. ULP juga 20%. Pak Chris Prying itu tanpa FR dia sudah 40%. Ya toh, dia sudah 40%. Kalau tambah FR, lihat goyang-goyang sedikit adalah. Oh iya. Mana saya Mandara, saya datang di kampung sendiri, saya tidak bisa bawa karung sendiri. Kelewatan itu dia cara. Iya dong? Nyuta tahu lewa, dukung tahu lewa. Saya omong ini, saya cerita sedikit. Pertama, saya juga tidak ada rencana untuk maju kali ini. Karena saya lihat kesempatan juga toh. Begitu. Banyak juga yang minta. Kakali, banyak juga yang mau. Nyumpadi ini selain ganteng otak adalah sedikit. Banyak yang menarik juga. Tapi saya berpikir bisa menang tidak. Kemudian muncul tawaran Pak Chris Prying, saya siap. Omong dengan ketua partai, kita mau pakai partai sekaligus mau omong tentang FR. Kita tersempat tanya, kita jadi maju. Orang bilang tidak bisa dapat partai politik. Orang bilang, tapi Tuhan jawab dapat partai politik. Ada 6 partai politik, 7 yang mendukung pengusung. Itu siapa yang gerakan? Tidak ada kita datang minta-minta. Kalau omong di Jakarta lagi, tidak gampang jadi bupati, wakil bupati. Makanya kalau Tuhan berkenan ke depan kerja baik-baik sudah, supaya masyarakat senang dan tidak ada pilihan lain. Tuhan buka jalan supaya kita gampang dimudahkan. Karena kalau kita pikir tentang orang banyak, mudah jalan semua. Saya juga berdoa secara pribadi. Saya bilang Tuhan, kalau ini jalannya, Tuhan kasih tunjuk tanda-tanda. Jadi saya bilang memang pertama waktu pertemuan ini saya diantar beberapa kakak di sini waktu pertemuan datang di sini. Orang bilang FR itu tidak laku di Lewa. Saya datang di semua tanah kelahiran. Saya datang di semua tempat. Di mana-mana saya datang orang terima saya. Saya ini bukan virus AFS. Ini apa ini surah jadi orang takut ini. Ya dong. Jadi saya bilang itu bagian dari orang ngomong. Cuman orang lupa. Makanya pas awal saya kasih tahu memang kalau selevel akun palsu sorry. Karena saya pilihan cara-cara begitu, itu menandakan ada yang tidak beres di hatimu. Di dalam itu, kalau kita terus mengumpat kebencian-kebencian, psikologinya bilang, baca buku psikologi, baca di Google. Itu di dalam hatinya tidak ada kedamaian. Hal yang tidak baik semua, ningmadaka di dalam. Jadi harus keluar terus yang tidak baik. Karena apa yang terpancar dari pikiran dan mulut kita itu ada dari hati. Kalau hati kita baik, nah itu kayak tadi, Ketua Perindo, kata-katanya di Perindo, hatinya di KPFR. Itu yang luar biasa. Sen kiri masuk kanan. Kita kembali lagi tadi, kenapa harus kita? Beliau sudah berpikir bahwa pasca saya, kepemimpinan ini harus dititipkan pada orang yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang bisa melanjutkan kinerja baiknya yang sudah dibangun. Bukan hanya persoalan lewat. Selain ucapan terima kasih yang tersirat, tapi membangun kinerja ini harus diteruskan. Karena beda. Kalau sudah ganti sopir beda. Ini bukan oto baru ini. Ini pemerintah Kabupaten Sumba Timur oto kijang dia. Tenaga bagus tapi juga harus dikelola dengan baik. Kalau oto baru yang kelas-kelas Fortuner lain itu di Jakarta. Kalau di sini dia sekelas oto kijang harus dipimpin oleh pemimpin yang bisa. Cepat otaknya ambil keputusan bawa jalan, juga cepat kakinya injak kopling dan injak rem untuk cepat dorong. Ini sopir senior. Kalau tidak sopir senior tidak bisa semi. Kalau mendaki dia mundur lagi bisa mundur kembali. Iya toh?
Jadi itu alasan kita kenapa kita terlibat dan kita harus memenangkan pemilih. Saya kasih tahu, ini tempat yang ke 359 9. titik yang kita datang. Kemarin saya keluar dari sini baru 200 lebih. Saya kembali lagi sini sudah 300 lebih. Kenapa ini pertemuan tidak ada 1 sen kita kasih keluar uang? Karena masyarakat memang menginginkan kepemimpinan ini terus berlanjut. Kalau kepemimpinan ada di sini, itu yang kakak Daud bilang tadi, Pak Kris bilang, ada kemudahan kita. Pemimpin yang disenangi oleh masyarakat itu ada 2 hal. Hasil survei. Yang pertama adalah pemimpin yang memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemimpin yang tidak korupsi. Makanya tadi bicara tentang pungutan liar itu. Pungutan itu Bapak Ambo, yang boleh dibolehkan di pemerintahan itu adalah yang pertama, dia harus memiliki aturan di atas peraturan daerah, undang-undang atau sejenisnya yang menetapkan bahwa aturan ini ada. Yang kedua, kalau ada peraturan daerah yang menjadi dasar untuk kita menarik pajak dan retribusi. Ke depan, pemerintahan ini harus berbenah. Untuk itu kita juga harus buka diri, supaya bagaimana mengawasinya tadi, itu sistem yang sudah ada itu yang kita bangun. Jadi masing-masing kepala sekolah, masing-masing guru, setiap mereka mulai belajar mereka ini. Memang kita selalu alasan. Saya memang bukan di sini ya. Saya temukan juga di beberapa tempat, karena saya anak juga sekolah, mulai dari SMP. Tapi kita karena mungkin ada berkat banyak dari gaji dan lain honor, kita tidak persoalkan. Tapi kalau kita tahu di Sumba Timur ini 60 sekian persen itu masyarakat menengah ke bawah susah secara ekonomi. Dan kita tahu di sini mungkin secara pendataan oke, tapi secara realitas mulai dari bulan 8 ke bawah kita masih di Samsu itu boros dia punya asap. Kalau sudah dekat-dekat Natal kita menyambut sudah yang 007 toh. Karena bukan kita menghina, bukan soal omong rokok, tapi memang kondisi kita. Kita tidak bisa berhemat, kita tidak bisa menikmati. Akhirnya kita bilang tak ada rotan akar pun jadi. Itu karena kondisi ekonomi. Siapa yang tidak mau hidup enak? Makanya kalau mau bicara lewat, karena potensi di sini ada pertanian, jangan diskusi lain. Percuma kita ngomong jalan yang bagus kalau hasilnya tidak ada. Tapi kalau kita hasilnya bagus, baru kita bisa bicara tentang jalan. Nah, ada salah satu konsep juga yang saya pikir, ada salah satu standar pelayanan minimum pemerintah yang belum dipenuhi di zaman-zaman sebelum pemerintahan ini, termasuk di zaman Pak Kris Prang yang dilanjutkan, adalah bahwa pemenuhan tentang akses air bersih. Sehingga ke depan kalau Tuhan berkenan, Bapak Ketua Partai, Bapak juga ingatkan. Ini kan kita rekam sini, kita live, supaya masyarakat tahu juga, supaya alat kontrol kami nanti kalau Tuhan berkenan kita jadi pemimpin. Kita harus mengadakan mesin atau kendaraan supaya kita bisa membor sumur. Sehingga kebutuhan air minum kita mungkin kita harap kita sumber mata iyang. Kondisi airnya semakin tahun semakin berkurang. Kita kalau timba air, iya hebat. Tanam pohon susah gitu sini. Jadi ke depan kita harus berpikir bagaimana air di Sumba Timur ada, cuman dia ada di bawah. Sehingga butuh keseriusan pemimpin atau pemerintah untuk berpikir tentang bagaimana air itu dia ada di atas. Sehingga salah satu solusinya bagaimana sumur bor itu ada. Kan di sini listrik ada. Kalau kita bantu bor sini kan, Bapak Mama tinggal cari beli sanyo sedikit, kebutuhan air sini sudah cukup. Mungkin kalau ada kebutuhan 5-6 rumah, kita bangun toren di atas, mungkin bisa jawab lagi untuk kebutuhan. Nah itu kemudian ke depan yang kita pikirkan. Tapi kalau kita sewa satu perusahaan ini, satu sumur bor itu hampir 400-500 juta, mahal dia. Karena saya pernah di desa juga. Tapi kalau kita memiliki, kita beli satu kali alatnya, beli mobilnya dan alat bornya kita bor. Di mana yang masyarakat butuhkan kita bor. Sehingga ke depan lebih murah biayanya, titiknya lebih banyak. Kebutuhan masyarakat juga terjawab lebih banyak. Karena selama ini yang terjadi adalah kesulitan kita dengan topografi, gambaran wilayah seperti ini. Air kita ada, tapi ada di bawah tanah. Air kita sungai ada, tapi jauh dari penduduk, pemukiman kita. Nah beda kalau membangun di daerah seperti ini. Tapi kalau di Cina gampang maju, kenapa? Dia daerah komunis, negara komunis. Negara berkehendak dan berketetapan penuh terhadap masyarakat. Kalau terisolasi karena jangkauan wilayah, mereka paksa harus turun. Tapi masyarakat, pemerintah bangun dan mereka bangun fasilitas perumahan semua dan dikumpul situ. Jadi pertumbuhan ekonominya gampang. Sedangkan kita ini kan budaya kita ini, budaya Bokwa punya kita kan mau kuasai semua yang Padang. Kan kita daerah peternak. Kalau bisa satu orang yang kakak di ujung sana dia kuasai 50 hektar.
satu lagi sana 50 hektar. Tapi sekarang kan pertumbuhan sudah berbeda. Tapi perbedaan itu masyarakat masih terjauh di masing-masing wilayah. Nah, persoalan sekarang saat kondisi seperti ini, mereka harapkan air yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi harus dipenuhi. Yang saya kira Bapak Mama itu. Yang terakhir mungkin itu sudah. Karena kita semua berkeluarga, kita semua bersaudara, kemudahan akses itu. Komunikasi itu yang mungkin kita dapatkan ke depan. Komunikasi itu juga bukan hanya untuk memohon sesuatu, tapi juga untuk melaporkan sesuatu. Kalau Tuhan berkenan ke depan juga pemerintahan yang lebih transparan, yang lebih responsif, juga kita siapkan lembaran atau tempat untuk masyarakat bisa mengadu secara online. Di situ kita tahu, lurah lewat paku tidak maju, tidak masuk 3 hari di kantor, bisa masyarakat keberatan. Dia sampaikan, kita telepon, tanya Pak Camat, kenapa Pak Camat Pak Lurah tidak masuk, ada sakit. Oke. Kenapa Pak Lurah tidak masuk? Ada urus sawah, panggil dia, nanti habis jam kantor baru dia urus sawah. Begitu. Jadi masyarakat kita pastikan dia terlayani. Yang terakhir saya pikir, di dalam visi dan misi Pak Bupati itu ada satu kata, kalau sejahtera, tertib itu kita omong sudah. Inovatif kita omong sudah hasil pencapaian, tapi ada harmonis. Harmonis itu adalah kesadaran secara pribadi pemerintah dan pemimpinnya untuk menghargai perbedaan yang ada. Tingkat toleransi di Kabupaten Sumba Timur meningkat di era kepemimpinan Pak Bupati. Hubungan dengan semua agama, suku, dan yang terjadi tidak ada pelayanan yang dilakukan dengan karena orang berspekulasi, alasan politik segala macam dia tidak suka, dia bilang ini dia karena dia di tempat lain dia hantam. Padahal niat biar tidak ada alasan politik, memang kalau orang mau pencuri dia pencuri saja. Pencuri itu kalau ada kesempatan. Tapi kita akan sampaikan juga kepada Pak Kapolres nanti dalam komunikasi supaya bisa ditindak tegas. Dan kita sini kan budaya, kita sudah tahu siapa yang kerja. Malu-malu lah kita untuk ke samping. Kalau bisa juga ada layanan seperti itu, nanti kita kembangkan ke depan supaya siapa yang dicurigai kan kita boleh periksa juga praduga tak bersalah, panggil dia. Nanti bagaimana cara carinya, karena kalau kasus ini dibiarkan, orang mulai dari tanam padi, beli anak babi, dari anak babi piara 2 tahun, baru beli anak sapi atau anak kambing piara. Saat dia, kalau masih kecil orang tercuri, dia tunggu sudah besar, baru dia ambil tamama, begitu. Nah ini kita tidak biarkan, siapapun dia. Sedikit lagi. Dan kalau Tuhan berkenan nanti situasi seperti ini, kita galakkan lagi operasi padang. Saya akan pimpin sendiri, saya mau pimpin sendiri. Kalau ada laporan Bapak Mama tunjuk yang tidak jelas, kita tahan. Kita tahan, kita lelang toh. Uangnya kita mau kemana kan, yang penting untuk masyarakat. Sepanjang kita tidak ambil tidak masalah. Tapi ini penyakit sosial. Selain virus lebih jahat ini. Ini virus P. Kalau di Sumba virus M. Di Baconesa virus pencurian. Kalau di Sumba kita virus M, virus mengangai. Ini tidak boleh dikasih tinggal. Karena kalau dikasih tinggal begini orang tidak boleh. Lewa Sumba Timur harus jadi tempat yang aman untuk kita semua. Kalau mulai dia ke piara, saya bapak sama teman satu, tukang sadap 2 dia di Melolosan, sampai dia punya sapi. Hampir 14 tahun dia tinggal di Sumba, baru dia dapat itu sapi. Pas itu sapi sudah umur 6 tahun, dia kasih minum air 2 besar sekali, hilang itu sapi. Dia punya sakit hati luar biasa. Kalau dia bilang, Bapak kalau ada dukun saya cari, dukun saya bayar, berapapun yang penting orang yang curi dia harus mati. Dia sudah sampai anggap itu nyawanya dia. Kan dia ambil ini, dia dari anak ayam, dia jual, dia dapat anak babi, piara, begitu tadi saya cerita. Hanya untuk dia kumpul tabungannya ini. Nah kalau ini dibiarkan, diambil dan dinikmati hanya orang tertentu saja, kita sikat rata. Kita pasti semua setuju adik. Ya toh? Tapi juga ada juga yang tidak setuju 1-2 orang. Ya toh? Supaya dia dapat uang. Karena orang berani datang di kampung itu satu dia kunci. Kalau ada orang dalam di situ. Nah, kalau ada orang dalam, kau panen sudah. Dia tunggu kau besar tamama. Ya toh? Kalau anak udah pecuan tidak apa-apa, dia curi dari kecil, besar baru dia cap tidak apa-apa. Tapi kalau hewan lain itu yang kita tidak mau. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pasti tidak memenuhi semua harapan kita. Tapi yang jelas, satu hal yang penting bahwa saya adalah bagian dari Bapak Mama sekalian. Dan saya adalah anak Bapak Mama sekalian. Kemudahan itulah. Begitupun Pak Kespai. Mohon maaf membawa itu untuk berefleksi supaya ke depan bisa lebih baik. Kalau ada hal-hal yang berkenan, silakan menjadi bahan untuk pertimbangan kita semua.
Saya tidak memaksa siapapun di antara kita untuk memilih. Tapi waktu sebelum saya datang di sini, saya yakin yang datang semua pasti memilih, dan bagaimana supaya bertambah itu yang menjadi PR.